Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Rabu 7 Mei 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya Hotel Indonesia Kempinski Rabu siang mendapat ancaman bom dan pemerintah menyiapkan 100 rumah sakit untuk menangani pasien suspek atau positif terkena virus MERS. Sedia Windy, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Hotel Indonesia Kempinski di kawasan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang mendapat ancaman bom. Ancaman bom tersebut dikirim oleh orang tak dikenal melalui pesan singkat SMS yang diterima ke nomor pengaduan 1717 Polda Metro Jaya. Setelah mendapatkan laporan adanya ancaman bom di Hotel Indonesia Kempinski Menteng, Jakarta Pusat, tim Gegana Polda Metro Jaya langsung melakukan penyisiran di setiap sudut areal hotel berbintang 5 ini. Penyisiran dilakukan mulai dari lantai dasar hingga ke seluruh lantai atas hotel guna mencari keberadaan benda mencurigakan yang diduga bom. Menurut Korporat Sekretariat Hotel Indonesia Kempinski Kuncoro, ancaman bom diketahui pihak Polda Metro Jaya setelah adanya pesan singkat oleh orang tidak dikenal yang diterima melalui nomor pengaduan Polda Metro Jaya 1717. Ancaman lewat SMS 1717 di Polda Metro. Sesuai prosedur kan memang harus dilakukan penyisiran. Tapi memang kami juga rutin kok melakukan pengecekan itu. Isi ancamannya apa, Pak? Ya, SMS 1717 dari Polda Metro. 1717 ya. Bisa saja kan orang-orang itu mengirim pesan gitu ya. Itu jam berapa tuh, Pak? Terima ancaman itu? Jam 11. Jam 11. Kira-kira setengah 11 lah ya. Nah itu setelah dilakukan penyisiran hasilnya gimana? Nihil, tidak ada apa-apa. Nihil. Artinya sekarang tempat ini udah aman ya, Pak? Aman, steril. Walaupun ada ancaman bom, aktivitas di Hotel Indonesia Kempinski masih terus berlangsung. Tidak ada proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak hotel. Selama 1 jam lebih, penyisiran dilakukan petugas. Akhirnya memastikan tidak ada barang mencurigakan yang diduga bom di seluruh area hotel. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Sebuah rumah di Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara digerebek polisi lantaran diduga dijadikan tempat memproduksi senjata api rakitan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 1 tersangka dan peralatan pembuat senjata. Sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal digerebek Satuan Reskrim Polres Lampung Utara. Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan sejumlah peralatan yang digunakan pelaku untuk merakit senjata, diantaranya gergaji besi, alat bor, dan sejumlah pipa besi di kamar pelaku. Dari hasil penggeledahan di rumah yang terletak di Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung, polisi juga mendapati 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya. Menurut salah satu tersangka yang berhasil ditangkap pada saat kejadian, Aris, dirinya belajar membuat senjata api rakitan dari cara kerja pistol mainan anak-anak. Senjata api tersebut dibuat bila dirinya mendapat pesanan dari seseorang. Aris mengatakan harga 1 senjata rakitannya dijual dengan harga 1 juta rupiah. Aris menambahkan sedikitnya 4 senjata api yang telah dibuat dan dijualnya dalam sebulan terakhir. Untuk mainan. Sudah berapa unit yang bisa kamu buat? 4. Kamu jual dengan harga berapa? 1 juta per unitnya. Ke siapa? Ke itu yang pemesan itu. Jadi mesen dulu ya baru dibuat ya? Iya, teman itu, yang teman 3 itu. Jenisnya jenis apa aja? Jenisnya kayak itu apa? Kol apa itu? Kol koper, iya. Laras panjang juga ya? Enggak bisa. Dijual dengan harga berapa itu? Kayaknya ini 1 juta, Pak. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap 1 dari 3 orang yang ada di dalam rumah, sementara 2 rekannya berhasil lolos. Selain menjual senjata api rakitan, diduga tersangka menggunakan senjata tersebut untuk melakukan aksi kejahatan. Dari 3 orang itu 2 berhasil melarikan diri dan 1 tersangka atas nama A ini
berhasil diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapati sebuah senjata api rakitan berikut amunisi kaliber 38. Saat ini tersangka A sedang kita lakukan pendalaman mengenai asal-usul senjata itu serta informasinya mereka memang akan melaksanakan aksi untuk pagi hari tadi. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Bentrok dua kelompok warga kembali terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dua warga desa bertetangga Kota Rindau dan Kota Pulu Rabu pagi terlibat bentrok. Polisi terpaksa menembakkan peluru karet untuk membubarkan kedua kelompok warga. Bentrokan warga desa bertetangga di Kabupaten Sigi, Kota Rindau, dan Kota Pulu ini sudah terjadi sejak pukul 2 dini hari. Kedua warga ini saling serang dengan batu, panah, dan senjata rakitan. Lokasi bentrokan ini berada tepat di belakang kantor Polres Sigi. Sayang, suasana gelap di persawahan membuat aparat kesulitan melerai warga. Kena. Aparat baru bisa mengatasi aksi warga setelah matahari terbit sekitar pukul 6:30 waktu setempat. Warga yang sudah mempersenjatai diri terpaksa dibubarkan polisi. Polisi terpaksa menembakkan peluru karet untuk mengusir warga yang masih emosi. Ya, tunggu, Mas Sigit. Merah otak kau. Aksi warga ini akhirnya berhenti dan warga kedua desa akhirnya membubarkan diri. Polisi juga masih berjaga-jaga di perbatasan desa Kota Rindau dan Kota Pulu. Polres Sigi yang berada di perbatasan desa juga mendapat pengamanan ketat polisi bersenjata. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. KPK kembali menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sarijudin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerjasama pengelolaan dana transfer PDAM. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.